sekarang ada buku yang mengerikan. Ini udah pelanggaran berat. Dialog Saifuddin Ibrahim, mantan pengurus Muhammadiyah dan dosen di Az-Zaitun, murtad menjadi pendeta. Beliau itu sangat paham Al-Quran dan melihat sisi dibongkar, ditelanjangi habis ayat-ayat berdasarkan otaknya. Ini mengerikan, Pak. Kalau kurang-kurang iman, Pak, kurang ilmu, bisa murtad. Laporan yang masuk sama kami setelah membaca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Mengerikan. Saya aja membaca gemetar ini, Pak. Per bulan itu menurut data kemarin itu 150 per bulan orang murtad sudah. Luar biasa, Pak, beliau ini. Tamat SD di Pak Prado, 79 SMP Negeri Tangga Bima, 83 SMA Muhammadiyah, 85-87 kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, berturut-turut menjadi mubaligh hijrah di Klaten dan Wonogiri. 1988 Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta, 88-91 mengajar di SMA Muhammadiyah Jepara, 92-98 mengajar di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Sawangan Depok, 98 sampai 26 Dewan Guru Ma'had Al-Zaitun Indramayu, 2002 kuliah sastra Arab, 2002 kuliah jurusan komunikasi UT, 2003 jurusan jurnalistik lembaga RS Dr. Sutomo. Maret 2006 puncaknya menerima Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Sampai sekarang, hati-hati, Pak, dosen Islamologi dan bahasa Arab di beberapa sekolah teologi Kristen di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Orangnya ini. Gemetaran saya baca buku ini tengah malam kemarin. Karena dia memahami itu, dia dosen agama, fasih bahasa Arab. Makanya saya mau ketemu dengan dia ini. Sekarang populer, Pak, jadi menjadi kader pendeta internasional. Karena dia mengajar di 3 negara, Indonesia, Malaysia dan Brunei. Indonesia, Singapura dan Brunei, luar biasa. Mohon Bapak kalau temukan ini di toko buku manapun, jangan dibeli, jangan dibaca. Bisa murtad, Pak. Ya, karena disinilah kita perlu pahami kembali dan yakin akan kebenarannya tentang firman Allah yang mengatakan, may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Jadi kalau ada kekhawatiran bahwa kita ini nanti akan disesatkan oleh Allah, sebenarnya kita perlu sadari diri kita bahwa memang kita belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Dalam artian Allah sudah menurunkan petunjuknya berupa Al-Quran, sudah ada di hadapan kita. Namun demikian kita tidak menjadikannya sebagai petunjuk. Apa yang kita lakukan selama ini dengan Al-Quran yang ada di hadapan kita ini? Katakanlah kita ini orang Indonesia yang tidak mengerti bahasa Arab. Kita hanya membaca bahasa Arabnya, ditamatkan sampai dalam 1 bulan berkali-kali tamat, berkali-kali khatam. Tapi tidak ada yang kita jadikan petunjuk di dalamnya. Petunjuk itu kita ambil dari orang-orang yang di luar Al-Quran, ya, yang seakan-akan mereka lah yang lebih memberi petunjuk daripada Al-Quran itu sendiri. Padahal yang seharusnya kita lakukan, jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk, ya, dengan harapan ketika kita membaca Al-Quran semoga Allah memberi petunjuk kepada kita. Nah, ketika Allah sudah memberi petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Itu mesti kita pegang kebenaran ini, bukan sebuah keraguan-raguan, ya. Jadi kalau kita sudah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, ya, kita tidak akan mampu disesatkan oleh buku-buku buatan manusia seperti ini. Jadi oleh karena itu, disinilah saya sarankan kepada kita semua, mudah-mudahan kita masih diberi waktu untuk kembali membaca Al-Quran itu, menggali ilmu yang ada di dalamnya, terutama tentang ilmu hikmah, ilmu makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran itu. Itulah yang bisa memberi petunjuk kepada kita, yang bisa menjadikan kita dijauhkan dari kesesatan. Sangat langka, sangat jarang sekali ada seorang ustadz benaran bisa murtad, meninggalkan Islam, bahkan menjadi
pendeta. Amrozi Bombali. Jadi di sini hanya dikiaskan bahwa hanya disebutkan bahwa beliau pindah dari Islam kepada Kristen. Kalau saya menilainya secara pribadi ini hanya perpindahan KTP atau identitas, ya. Ketika dia berada pada KTP Islam, dia belum betul-betul menjadi Islam. Begitu pula ketika dia berpindah dan mengikut kepada Yesus atau Isa, juga belum betul-betul dia sebagai pengikut Isa. Jadi seperti yang saya katakan bahwa yang mengikuti Isa itu adalah mereka yang membaca Al-Quran dan memahaminya, dijadikan sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus. Iman saya goncang. Ada satu agama yang membolehkan manusia membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Dari seluruh agama yang ada di muka bumi ini, hanya satu agama yang mengizinkan boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, yaitu Islam. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Al-Baqarah 191. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Tolong dibaca Pak Ustaz dengan Pak Pendeta, hati-hati. Itu ada di kurung. Ya, apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu dibuang, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi boleh kita membunuh, tetapi terhadap orang kafir, dan itu pun di medan perang. Di sini nampak bahwa menjadikan Al-Quran itu berdasarkan apa yang tertulis saja. Padahal di dalam Al-Quran sudah dikatakan ayatnya itu adalah ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar, ayat tentang perumpamaan atau kiasan. Ada makna yang terkandung di dalamnya. Jadi makna yang terkandung di dalam ayat yang memerintahkan untuk membunuh orang kafir di mana saja kamu jumpai, kita perhatikan bahwa siapa yang kafir sebenarnya, ya. Yang kafir itu adalah diri kita sendiri. Jadi ketika ruh ditiupkan masuk, di mana ruh itu mengantar aku, lalu aku masuk ke dalam jasad, ya, disitulah kebenaran itu tertutupi. Itu yang disebut dengan kafir. Jadi sifat kekafiran inilah yang menjadikan kita selalu berkeinginan untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar di mana-mana. Jadi ketika perintah Allah bunuh orang kafir di mana saja kamu jumpai, itu maksudnya ketika kita ada niat-niat untuk bisa melakukan perbuatan keji dan mungkar di mana saja kita berada, hendaklah kita sadari itu dan kita matikan niat itu, kita bunuh itu. Ya, jadi bukan seperti yang dijelaskan oleh beliau ini yang mu'alaf, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dibolehkan membunuh itu adalah di medan perang. Kalau seperti yang dijelaskan ini, ya jangankan orang muslim, orang kafir juga kalau berada di medan perang pasti akan membunuh juga seperti itu. Tidak perlu ada perintah Al-Quran kalau seperti ini. Jadi perang yang dimaksud di situ adalah peperangan antara yang hak dengan yang batil yang ada di dalam diri kita sendiri. Perang antara kebenaran dan kebatilan pada diri kita, di mana itu selalu bergejolak pada diri kita. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini disebabkan oleh ketidakpahaman tentang Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu hanya dimaknai secara apa yang tertulis atau letterleknya saja. Ingat bahwa Al-Quran itu adalah ayat mutasyabihat, ya. Orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan menjadikan ayat-ayat mutasyabihat ini untuk menimbulkan fitnah. Dan faktanya memang fitnah yang terjadi bahwa Al-Quran membolehkan untuk membunuh. Padahal itu adalah kekeliruan dalam memahaminya. Jadi kepada siapapun yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, hendaklah kita baca, ya, kita bermohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Mudah-mudahan Allah menurunkan itu Rasul kepada kita yang membacakan Al-Quran, yang menjadikan kita paham, yang menjadikan mata kita yang buta tadi melihat, yang menjadikan telinga tuli menjadi mendengar, yang menjadikan hati kita yang buta menjadi memahami. Itu adalah Isa sendiri dengan mukjizatnya. Ya, Isa itu adalah Al-Quran, Isa itu adalah Ruh Allah, Isa itu adalah firman Allah. Jadi memang betul bahwa Isa lah yang menjadikan kita sampai kepada jalan yang lurus, karena Isa itu adalah jalan yang mengantarkan kita awalnya dari rahasia
aku dan masuk ke dalam jasad itu diantar oleh Isa. Nanti kemudian pada akhirnya Isa juga yang akan mengantar kita dari jasad ini kembali kepada sifat rahasia kita. Jadi perlu sekali pemahaman tentang hikmah, ilmu tentang hikmah di dalam Al-Quran ya, sebelum kita menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, karena apa yang tertulis di situ adalah ayat-ayat kiasan, ayat-ayat perumpamaan. Ya, mudah-mudahan dengan mengenali diri kita, mengenal hakikat diri kita, dalam hal ini berjumpa kepada Isa, maka kita akan membaca Al-Quran lebih paham lagi dan tidak terjadi fitnah seperti apa yang terjadi sekarang ini. Demikian.